Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-66 ini didukung oleh para pemain Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebok Luyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda Lubis sebagai Jaran Bangkal, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Renteng berdiri tegak bagaikan arca batu hitam. Tubuhnya yang tinggi jangkung dan kurus itu tak bergerak sama sekali. Hanya pandangan matanya melirik bergantian ke arah 3 orang pendekar yang bersiap-siap hendak memukulnya. Bibirnya menyungging senyuman dingin, sementara kedua belah tangannya masih mengepal kencang. Itulah ilmu belabak pengantolan yang diwarisi dari almarhum gurunya, seorang pendekar dari kaki Gunung Betiri, pesisir utara Laut Jawa. Ilmu itu memang hebat. Tubuh orang yang menggunakan ilmu ini akan lihat seperti karet mentah, tahan pukul, tahan bantingan, dan kulitnya seperti dilapisi logam tipis. Nah, aku sudah siap. Silakan pukul sesuka hati kalian. Pilih mana yang paling empuk. Tapi ingat, sejak tadi aku belum mengadakan pembalasan. Dan sekarang,
Kalau kalian bertiga hendak memukul bersama-sama, maka aku akan membalas ala kadarnya. Jangan dengarkan perkataannya. Dia hanya main kertak sambal. Ayo, Hati Sarah, Macan Kombang, kerahkanlah seluruh kekuatanmu. Dia pasti akan roboh. Ayo, bangunlah. Jangan menyuruk-nyuruk di atas semak seperti layaknya babi hutan. Ayo, bangunlah. Hei, mengapa kalian masih belum bangun? Bukankah Empu Renteng tak mempunyai apa-apa? Bukankah aku hanya pandai bicara dan menjilat pantat kepu Mundarang? Begitu bukan anggapan kalian bertiga. Dan sekarang, kalian baru tahu siapa Empu Renteng. Barangkali sekarang kalian akan merubah anggapan kalian yang keliru tentang diriku. Nah, ayo bangun. Ayo. Jangan hanya besar mulut dan besar lagak. Apakah aku terpaksa menggunakan pedang kuning ini untuk membuat kalian bangun dan minta ampun padaku? Ampun. Ampun. Ampun, Tuan Renteng. Juga minta ampun. Ampun. Kami merasa bersalah. Iya, kami mengaku bersalah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Sekarang ini sebenarnya aku dapat dengan mudah mencabut nyawa kalian. Oh, jangan Tuan Renteng. Jangan. Kami masih ingin hidup. Kami sudah mengaku bersalah. Kami sudah mohon ampun. Janganlah kami dibunuh. Percayalah, kami tak akan mengulangi berbuat kurang ajar lagi pada Tuhan. Memang, aku tidak akan membunuh kalian. Aku membutuhkan kalian. Mulai sekarang, kalian harus tunduk, taat, dan patuh pada perintah-perintahku. Nah, mari ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik. Hei, mengapa kalian mengikuti aku? Kami disuruh mengawalmu, Sekawuni. Iya, Tuan Renteng yang menyuruh kami menyusul, dan kami disuruh mendampingimu mencari buronan orang asing itu. Tapi aku tidak membutuhkan kalian. Aku akan mencari sendiri. Jangan begitu, Sekawuni. Kami takut disalahkan. Cepat pergi. Aku muak melihat tampang kalian. Tapi Sakawuni, nanti kami... Mau pergi atau tidak? Iya. Kami akan pergi. Ayo, Adi Jaran Lejong, kita pergi. Iya, Kak. Tikus-tikus comberan. Hiya! 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 Malam terus merangkak ke arah fajar pagi. Malam semakin tua renta. Bulan pucat kedinginan di atas langit, dan angin bertiup membawa kabut dari celah-celah lereng gunung Arjuno. Suasana di sekitar Candi Tigawangi nampak sunyi dan lengang.
bangunan candi yang terdiri dari batu-batu bersusun berdiri dalam keremangan cahaya bulan, seolah ingin terus menjadi saksi berlangsungnya sejarah sepanjang zaman. Pendekar Lo dan Mesin yang dalam pelarian setelah peristiwa berdarah di pelataran Candi Sorabana menjelang tengah malam tadi, kini duduk bersandar pada dinding candi yang berlumut. Sampai kapan kita harus hidup dengan cara seperti ini, Lo? Kau harus tabah dan sabar, istriku. Suka dan duka silih berganti. Tak selamanya mendung itu kelabu. Iya, tapi mendung di atas langit kehidupan kita lebih banyak kelabunya. Bayangkan saja, di negeri sendiri kita menjadi pelarian. Dan sekarang, di negeri orang, kita pun dikejar, diburu dan dimusuhi. Apa sebenarnya kesalahan kita, Lo? Ya, barangkali kesalahan kita. Kalau hal ini boleh dianggap sebagai suatu kesalahan, ialah karena kita selalu berusaha ingin baik. Kita selalu jujur dan membela kebenaran. Kalau memang begitu, lalu apa perlunya kita melakukan ini semua? Apa perlunya kita harus jujur, harus baik dan membela kebenaran? Itulah persoalannya. Hal-hal yang baik yang dianjurkan para leluhur seringkali tidak membuat kita senang. Dan disitulah letak pengorbanan. Setia dan teguh pada pendirian dan watak satria, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Istriku, kita tidak boleh goyah. Kita jangan tergoda untuk hidup bersenang-senang dengan menjual keyakinan. Jadi, kita tidak berhak untuk hidup bahagia? Mesin, apakah selama ini kau merasa tidak bahagia, Mesin? Maafkan aku, Lo. Bukan begitu. Maksudku, mengapa kita tidak bisa hidup tenang, tentram, damai tanpa harus mengalami goncangan-goncangan seperti ini? Sudah lama aku merindukan kehidupan seperti itu. Hidup bersama suami dan anak-anak yang kucintai di sebuah rumah mungil yang dikelilingi kebun buah-buahan atau sayur-sayuran. Rumah kita berdiri di kaki gunung yang berhawa sejuk, dan kita juga memelihara ternak. Suamiku rajin bekerja di kebun, dan aku akan menyiapkan makan siang. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Bukankah kita pernah mengalaminya ketika kita tinggal bersama Paman Maboyi? Iya, kita pernah mengalaminya. Walau rasanya hanya sekejap mata. Kita pernah hidup tentram setelah melewati hari perkawinan. Setiap sore kita bisa duduk berdua di serambi depan, memandang debur ombak laut dan bukit humusan yang cantik disinari matahari senja. Tapi semua itu menjadi hilang lenyap begitu Panglima Kousing datang bertamu. Istriku, Panglima Kousing adalah sahabat baikku. Aku banyak berhutang budi baiknya. Karena itu, sudah selayaknya kita balas membantu dia. Ya, memang semua ini mesti terjadi. Tapi mengapa harus menimpa diri kita, loh? Barangkali karena pedang ciptaan Tuan Ranubaya itulah yang menjadi sebabnya. Dulu aku mempunyai seorang paman. Dia berasal dari desa Loksan, sebelah utara Cambaluk. Dia mempunyai sebatang tombak yang membawa sial. Dan seluruh keluarganya terbunuh secara keji. Aku takut, loh. Jangan-jangan pedang naga puspa yang kau bawa itu pun memiliki tuah sakti yang merusak. Pedang naga puspa ini memang luar biasa. Senjata seperti ini jarang dibuat orang. Tapi aku yakin, senjata ini tidak membawa pengaruh merusak. Kalau dia kelihatan ganas dan haus darah, itu semata-mata karena si pemegang belum menguasai ilmu yang cocok atau yang memadai. Itulah sebabnya kita pergi ke desa Kurawan. Siapa tahu kita bisa menemui salah seorang sanak famili Tuan Ranubaya yang nantinya bisa mewarisi senjata bertuah ini. Dan,
Memang itulah yang diharapkan Tuan Ranubaya. Kita hanya mengantarkan senjata pusaka ini kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menemui orang yang cocok, loh? Apakah kau akan membawa senjata itu seumur hidupmu? Mei, kita jangan mudah putus asa. Dan kita jangan sampai keliru memilih orang. Sebab kalau sampai senjata ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat dan beraliran ilmu sesat, akibatnya akan menimbulkan bencana yang besar. Meisin masih kelihatan meragukan apa yang dikatakan Lau Sisan suaminya. Mereka masih bercakap-cakap untuk sesaat lamanya. Angin bertiup lembut. Karena lelah dan rasa kantuk, akhirnya mereka tertidur. Pendekar Lau terbangun ketika malam tinggal sejengkal lagi. Dia terkejut melihat istrinya tak ada di sampingnya. Kemana perginya? Aku melihat ada hal-hal yang tidak beres. Meisin! Meisin! Itu dia. Mungkin dia tidak bisa tidur lalu mencari angin di luar. Meisin! Meisin! Kau bukan Meisin. Siapa kau? Masa kau lupa padaku, Tuan Lu? Coba kau ingat-ingat lagi. Iya, aku ingat. Kau adalah gadis aneh yang pernah kutemui di tengah hutan tarik. Waktu itu, kau sedang memanggang daging burung. Ya, rupanya Tuan Lu masih dapat mengingat pertemuan kita beberapa hari yang lalu. Apa sebenarnya yang Tuan cari di tempat ini? Akulah yang sebenarnya yang harus bertanya begitu. Mengapa kau tiba-tiba berada di tempat ini? Oh iya, sepertinya aku dapat mengingat. Ya, walau samar-samar. Bukankah kau berada dalam pelataran Candi Surabana? Jadi siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau termasuk kaki tangan orang yang bernama Empu Tong Bajil itu? Itu adalah urusan pribadiku. Tuan Lu tidak perlu tahu. Lalu mau apa kau datang kemari? Apakah kau mau menangkap aku? Tuan tidak perlu curiga. Aku datang dengan maksud yang baik. Barangkali saya bisa memberikan petunjuk yang berguna kalau memang Tuan membutuhkannya. Sebenarnya hendak pergi kemanakah, Tuan? Kami hendak pergi ke desa Kurawan. Oh, Kurawan letaknya di sebelah timur dari sini. Besok pagi, Tuan bisa menyongsong matahari terbit menuju kaki gunung Anjasmara. Tuan terus saja menyusuri kaki gunung itu, memutar ke arah timur laut. Desa Kurawan terletak di balik kaki gunung Anjasmara, yang bersebelahan dengan kaki gunung Arjuno. Oh, iya. Terima kasih atas keteranganmu yang sangat berharga ini. Yang harus Tuan ingat sekarang ini ialah, jangan sampai Tuan mendekati wilayah kota Daha. Dan janganlah Tuan singgah di desa di sekitar daerah ini. Karena Tuan sedang dicari-cari. Lebih baik Tuan menghindari desa atau tempat-tempat yang ramai. Apakah persoalanku sudah sampai ke tangan pemerintah Kediri? Kebo Mundarang adalah patih Kediri. Tentu dia akan mengirimkan banyak telik sandi untuk melacak tempat persembunyian Tuan. Baiklah. Saya akan menuruti nasihatmu. Tapi... ada apa, Tuan? Kau pencuri pusuk. Kau sudah mencuri pedangku. Dan sekarang kau berpura-pura baik padaku, Sabar, Tuan Lo, sabar.
Hah? Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tidak percaya padamu, pada semua keteranganmu. Kau pasti kaki tangan pemerintah Kediri. Aku sudah terjebak rupanya. Aku tertipu. Ayo, sekarang kembalikan pedang itu. Ayo. Iya. Tunggu, Tuan. Tunggu. Jangan keburu nafsu. Aku tidak mengambil pedang Tuan. Bohong. Pasti kau pencurinya. Dan mungkin sekarang ini kau sudah menangkap dan menawan istriku. Kurang ajar kau. Maaf, saya tidak bisa melayani Tuan. Kau harus mengembalikan pedang itu dan juga istriku. Kalau tidak, aku akan berbuat nekat. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya dan aku akan mengejarmu sampai ke batas cakrawala. Ayo, kembalikan pedang itu. Kembalikan juga mesin istriku. Aku tidak mencuri pedang Tuan. Dusta. Terserah. Tuan mau percaya atau tidak. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Maaf, aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Hei, awas! Jangan lari kau! Jangan lari, pencuri busuk! Tanganku sampai pegal dan kejang. Rasanya nafasku mau putus. Tapi aku harus membuang senjata ini. Dialah yang membuat nasib kami menjadi sengsara. Mungkin pedang ini tak bersalah apa-apa. Tapi kami pun tak bersalah. Dan kami hanya ingin hidup tenang. Bukan menderita dalam pelarian seperti ini. Aku mendengar sayup-sayup suara air sungai yang deras. Biarlah benda ini kubuang di sungai. Biar dia hanyut di bawah arus dan tidak lagi menimbulkan masalah. Tapi bagaimana nanti kalau suamiku marah? Aku yang akan bertanggung jawab. Aku bisa memberikan pengertian padanya. Selama ini, aku tak pernah memegang pedang pusaka ini dalam keadaan terhunus. Coba, aku akan melihat dari dekat seperti apa. Mesin terpana begitu melihat dari dekat pedang naga puspa yang kini sudah terhunus di tangannya. Tangannya menjadi bergetar dan tubuhnya menggigil tanpa tahu apa sebabnya. Memang selama ini dia hanya melihat dari jarak yang cukup jauh dan belum pernah menggenggam senjata itu dalam keadaan terhunus. Senjata ini seperti mempunyai nyawa. Ada sesuatu yang bergerak
dan bergolak di dalamnya. Dia makin bergolak dan aku merasakan sesuatu yang mengalir dengan deras. Tenagaku, darahku, dan semangatku seperti terhisap oleh kekuatan senjata ini. Aku tidak boleh menggenggamnya terus. Aku harus mengembalikan ke sarungnya. Sungguh luar biasa senjata ini. Dia membawa pengaruh yang aneh sekali. Dan pengaruh itu menyerap dengan ganas sekali. Aku semakin yakin. Pedang inilah yang membuat kami menjadi sengsara. Dia membawa pengaruh jahat yang tak tahu dari mana datangnya. Maisin, istri pendekar Lao Sisan yang keturunan bangsa Mongolia itu semakin bertekad untuk membuang pedang naga puspa. Wanita cantik berpakaian serba sutra itu baru saja melangkah beberapa tindak ke arah datangnya suara air sungai ketika mendadak dua bayangan berkelebat menghampirinya. Dua orang itu yang ternyata adalah Jaran Lejong dan Jaran Bangkal segera menghadang langkah-langkah Maisin. Maisin terkejut dan untuk sesaat tak tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan wanita berkebangsaan Mongolia yang kini menjadi buron pemerintah Kediri tersebut? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.